kita bisa melaksanakan satu dari sekian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya, dan semoga apa yang telah kita lakukan kita telah mencoba melakukannya secara maksimal sehingga kita berharap bahwasanya apa yang kita kerjakan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali membaca dan mentelaah yakni al-mulakhas fi syarh al-kitab at-tauhid, yakni ringkasan penjelasan tentang kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Kita akan memasuki masih di bab 1, karena di bab 1 ini dianggap sebagai muqaddimah dari kitab ini, karena di kitab ini penulis tidak menyebutkan pada bab 1 tetapi langsung menyebutkan dengan kalimat kitabut tauhid. Kita pada pertemuan yang lalu ini sampai di surat An-Nahl ayat yang ke-36, maka pada kesempatan di kali ini kita akan masuki pada surat Al-Isra, ini pada ayat yang ke-23. Di Al-Isra ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepadanya saja, dan kepada kedua orang tua hendaklah berbuat ihsan, hendaklah berbuat baik. Kemudian di catatan kaki ini Fa'an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum, maukah aku kabarkan, beritakan kepada kalian, bi akbaril kabair, dengan dosa-dosa yang paling besar. Salatan, kemudian beliau menyebutkannya sampai 3 kali. Ini menyebutkan kalimat ala unabbiukum bi akbaril kabair sampai 3 kali. Qalu, maka kemudian orang-orang yang mendengar di sekitar Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bala ya Rasulullah, baik ya Rasulullah, atau ya kami mau untuk mendapatkan berita yang akan kau sampaikan. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama, dosa di antara dosa yang paling besar adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa uququl walidain, yakni seorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa jalasa wa kana muttaqian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan bersandar, kepada dinding atau kepada apa yang ada di tempat sandarannya. Faqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perkataannya, ala qauluz zur, ingat termasuk dosa besar setelah mensyirikatkan Allah, kemudian uququl walidain, kemudian Rasulullah selanjutnya adalah ingat, yakni ucapan dusta ataupun ucapan palsu. Famazala yukarriruha hatta kulna, kata perawi dia mengatakan bahwasanya aku sangat berkeinginan, karena Rasulullah itu terus mengulang-ulang kalimat ini tentang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian ucapan dusta diulang-ulang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami mengatakan
laitahu sakat, alangkah baiknya kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni tidak mengucapkannya kembalinya, diam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di hadis ini hadis yang dibawakan dari sahabat Abu Bakrah. Saya ingin sedikit menyebutkan tentang biografi dari Abu Bakrah. Abu Bakrah ini namanya bukan Abu Bakrah. Abu Bakrah ini adalah gelar. Karena memang beberapa sahabat ada yang dia tidak dikenal namanya, tapi lebih dikenal gelarnya. Sebagaimana juga para ulama. Ada para ulama yang mungkin namanya jarang disebut, seperti Bundar dan Gundar. Bundar itu gurunya, Gundar itu muridnya. Namanya Muhammad bin Bishr, tapi namanya jarang disebut. Tapi ketika disebutkan Bundar, Bundar itu maknanya orang yang sangat luas pengetahuannya. Dan ini termasuk di antara ahlul hadis. Jadi gelar Bundar karena keluasan ilmunya, karena kebagusan pemahamannya dan kebaikan hafalannya, sehingga namanya berubah, namanya gelarnya adalah yakni Bundar. Kalau Bundar, kalau di kita namanya kan bandar. Bandar itu kan tempat segala macam pusat. Ada pun namanya Gundar. Gundar itu hanya tukang kacau, tukang tukang ganggu lah. Gundar ini adalah muridnya Ibnu Jurayj di Basrah. Satu ketika Ibnu Jurayj dia berhalangan, tidak hadir dalam majelis kajiannya. Maka ketika itu digantilah oleh dia muridnya yakni Hasan Al-Basri. Ketika itu Hasan Al-Basri dia tidak hadir, diganti oleh Jurayj. Jurayj itu pendatang, maksudnya ulama yang datang ke Basrah. Muridnya ini Muhammad bin Ja'far melihat tempat duduknya diduduki oleh orang lain, gusar hatinya. Mungkin kalau bahasa kita fanatik gitu ya. Kenapa ini tempat duduk guru saya ini? Kenapa ditempati yang lain? Ini ditempati oleh Ibnu Jurayj. Ini ahli hadis juga. Akhirnya dalam majelisnya itu dia sebentar-sebentar bertanya terus seperti itu. Sehingga gurunya dia mengatakan dia Gundar, wahai tukang pengacau maksudnya. Sehingga namanya itu menjadi terkenal. Kenapa? Yang memanggil, yang menyebut adalah ulama terkenal. Ini Ibnu Jurayj, sehingga namanya lebih dikenal dengan nama Gundar. Walaupun mungkin bahasanya, terjemahannya kurang bagus, tukang kacau, tetapi nama itu masyhur di kalangan ahlul hadis. Nah, termasuk Abu Bakrah. Abu Bakrah namanya adalah Nafi bin Al-Harith dari suku Thaqif. Nafi bin Al-Harith pada saat Rasulullah SAW setelah selesai Fathul Mekah tahun 8 Hijriah, kemudian hanya kurang lebih sekitar 11 hari Rasul itu berada di Mekah, kemudian melanjutkan yakni ke wilayah daerah Hunain, yang ketika itu Rasulullah berangkat bersama kurang lebih sekitar 10 atau 20 ya, sekitar 10-an ribu orang lah sahabat bergerak menuju ke Hunain. Sehingga dalam sejarahnya sebagian para sahabat itu kagum, gak akan ada orang yang mengalahkan hari ini karena jumlah yang begitu besar. Jadi ada rasa kagum kepada dirinya. Dan ternyata apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa taala uji pada peperangan Hunain, hampir-hampir Rasulullah SAW terulang sebagaimana ketika terjadi pada peperangan Uhud. Karena sebagian para sahabat ini dia mundur karena begitu gencarnya serangan secara mendadak dari balik-balik bukit dengan teknik penyerangan mereka ketika itu. Nah, setelah teratasi dan akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin menang, kemudian dia melanjutkan pembukanya ke daerah Taif, yang di sana hidup suku Thaqif atau suku Ats-Tsaqif.
Maka ketika masuk ke wilayah sana, suku Saqif ini punya benteng yang sangat kokoh, sehingga di saat bisa mengatasi di Hunain itu, pada saat dia akan membuka benteng Saqif sangat kesulitan. Pengepungan iya, tapi sudah sekian hari, 5 hari, 10 hari, karena pengepungan ketika itu kan membutuhkan air minum, membutuhkan makanan, artinya perbekalan yang boleh jadi lama-lama kan habis. Maka akhirnya ketika itu saat pengepungan, keluarlah seorang anak, ya bukan anak kecil lah, mungkin anak remaja, menggunakan tali apa itu untuk nimba ember itu, tali untuk ngangkat air dari ember itu, dari sumur itu, tali sumur lah kita katakan. Jadi naik dari lewat benteng, kemudian dia jatuh dia menjatuhkan diri di hadapan para kaum muslimin, dan kemudian dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Dan ini adalah budak milik orang-orang Saqif. Maka ketika itu Rasulullah memerdekakan dia. Nama dia kemudian orang mengatakan Bakroh. Kenapa? Karena diselamatkan oleh tali tadi itu, tali yang untuk angkat air itu. Maka dikenal namanya adalah Abu Bakroh. Padahal namanya tadi siapa? Nafi bin Al-Harith. Tapi nama ini hampir-hampir dalam hadis pun antum kalau baca an Abi Bakroh. Termasuk salah satu hadis yang menjelaskan ketika Rasulullah sedang sholat berjamaah, kemudian dia sholat, Rasulullah sudah ruku, maka dia dari pintu ruku kemudian dia berjalan ke shaf. Ini hadis dari Abu Bakrah. Dan beliau termasuk di antara sahabat yang banyak juga meriwayatkan hadis. Dan hadis-hadis dari Abu Bakrah ini ada di kitab yang 6 atau dari Kutubus Sittah. Hanya variasi jumlahnya berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang 4 dan sebagainya. Intinya hadis dari Abu Bakrah ini ada di Kutubus Sittah riwayatannya. Dan dalam sejarah ini ada pelajaran penting. Abu Bakrah itu hidup ketika itu di Kufah, yang pada masa itu gubernurnya adalah Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini diangkat sebagai gubernur di Kufah pada masa Umar ibn Khattab menjadi khalifah ketika itu. Nah, dalam buku-buku sejarah ada case atau ada kasus antara Abu Bakrah dengan Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat. Kalau antum ingat saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, Mughirah bin Syu'bah ini adalah hajib yang menjadi pengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dialah yang memegang pedang, kemudian dikeluarkan dari sarungnya, kemudian dipegang ujung pedangnya, kemudian yang di sana ini gagangnya, karena yakni namanya Urwah bin Mas'ud, utusan Quraisy itu, ketika dia berbicara dengan Rasul selalu dia memegang-megang janggutnya, dia sambil ngomong dia sambil pegang-pegang janggutnya. Jadi marahlah si Mughirah bin Syu'bah, maka dipegang tadi ujung pedangnya, diketokkan ke tangannya. Dan Mughirah Urwah bin Mas'ud nggak tahu kalau ini adalah masih keponakannya sendiri, karena dia menggunakan baju penutup, baju penutupnya, karena Mughirah juga masih keponakannya dari Urwah bin Mas'ud. Hanya Mughirah sudah masuk Islam, Urwah bin Mas'ud dia belum masuk Islam. Tapi ini kita sedang mengenalkan Mughirah bin Syu'bah. Dan Mughirah bin Syu'bah juga orang yang merupakan spesial pengaman atau pengawal Nabi ketika di luar kota Madinah. Karena ketika berada di dalam kota Madinah itu ada Abu Musa al-Asy'ari. Itu termasuk pengawalnya. Yang kalau antum ingat
ketika Rasulullah sedang dengan Abu Musa, kemudian datanglah Abu Bakar, dia minta izin, tolong izinkan aku untuk masuk bersama dengan Rasulullah SAW. Maka datang ke Rasulullah minta izin, Abu Bakar izin untuk masuk. Maka Rasulullah SAW mengizinkan. Kemudian datang Umar, kemudian datang Utsman. Ini hajib di dalam kota Madinah. Demikian pula di sana juga ada yang lainnya. Tapi intinya kita sedang menyebutkan Mughirah bin Syu'bah tadi itu. Nah, Mughirah bin Syu'bah ketika menjadi gubernur di Kufah, dia bertetangga dengan Abu Bakrah. Dan dulu meskipun dia rumah gubernur, tidak seperti rumah pejabat hari ini. Rumahnya hanya sekedar tempat singgahan yang mungkin kalau tertutup kain, sehingga ada kalanya kalau kain ada angin kencang, kainnya tersingkap, terlihat apa yang di dalam. Begitu sulitnya kondisi ketika itu. Ini seorang gubernur. Sehingga satu ketika Abu Bakrah dia akan ke rumah Mughirah bin Syu'bah. Saat dia pergi ke rumah Mughirah bin Syu'bah, ternyata angin kencang sehingga tersingkap bahwasanya Mughirah bin Syu'bah dia sedang dengan seorang wanita yang oleh Abu Bakrah dianggap ini bukan istrinya. Ini muskilah, ini kejadian yang luar biasa. Sehingga akhirnya dia memanggil teman-temannya untuk menyaksikan kalau dia, bahasa kita, sedang berzina. Tapi ternyata tidak mendapati kecuali 2 orang. Dan ternyata setelah yang 2 orang ini dia datang, begitu dia datang ke Madinah menyampaikan kepada Umar, namanya Ziyad, dia dengan menyaksikan lain. Dalam satu riwayat bahwasanya wanita yang dia sedang Mughirah bin Syu'bah dia sedang berhubungan itu adalah istrinya. Tapi Abu Bakrah dia memandang dia bukan istrinya. Kenapa? Ini kejadian sudah mengadu ya. Tapi di kemudian hari memang setelah diklarifikasi adalah istrinya. Sampai akhirnya Abu Bakrah ini diminta oleh Umar karena tidak bisa mendatangkan saksi, 2 orang laki-laki. Kalau perempuan berarti 4 perempuan. Karena yang satu dia kesaksiannya berbeda, bukan mengatakan membenarkan apa yang dikatakan oleh Abu Bakrah. Maka akhirnya Umar mengatakan agar dia bersumpah dan akan dicambuk. Maka Abu Bakrah tidak, dia mengatakan saya melihatnya. Ini disebutkan dalam kitab-kitab tarajim, kitab-kitab biografi, dan bahkan kitab-kitab hadis. Karena dengan ini sebagian orang ada yang menganggap bahwasanya periwayatan dari keduanya itu, sebagian mereka yang ada penyakit di hatinya mengatakan nggak diterima. Tapi kalau kita melihat dalam kitab-kitab hadis, begitu banyak para imam ahlu hadis membawakan an Mughirah bin Syu'bah, an Abi Bakrin, dalam jumlah yang cukup banyak. Ini ada artinya case yang terjadi yang di kemudian hari ternyata setelah diklarifikasi, karena memang ternyata Mughirah sedang dengan istrinya namanya Jamilah. Namun ketika itu Abu Bakrah dia memandang kekeliruan bahwasanya orang lain ada yang mirip dengan istrinya Abu Bakrah. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam penjelasan ketika menjelaskan hadis ini. Baik, ini sekedar menjelaskan tentang Abu Bakrah, karena mengenal sahabat ini bagian dari agama. Baik. Kemudian Syekh Shalih Fauzan bin Abdul Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan mufradatnya, atau dianggaplah kata-kata yang sulit kalau bahasa kita. Yang pertama qada, mananya amara wa wassa. Qada artinya memerintahkan atau mewasiatkan. Wal muradu bil qada'i huna al qada'u syar'i ad-dini lal qada'ul qadari
al-kauniyyi. Yang dimaksudkan qada di ayat ini, kata beliau, adalah qada syar'i ad-dini, ketetapan secara syar'i. Ada ketetapan secara syar'i adalah perintah seseorang untuk meninggalkan atau untuk mengerjakan, yang ketika seorang dia meninggalkan maka dia akan terbebas dari ancaman. Kalau seorang dia mengerjakan maka dia akan mendapatkan ganjaran. Ini namanya qada'us syar'i, ketetapan syar'i. La qada'ul qadariyyi al-kauni, bukan ketetapan qadari al-kauni. Ini ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk seluruh makhluknya. Seperti yang sering kita ulang-ulang, Allah Subhanahu wa taala yakni menciptakan manusia dengan 5 jari, dengan 1 hidung, dengan 2 mata. Orang yang tidak menambah matanya yang 2 menjadi 3, tidak menambah hidungnya yang 2 lubang menjadi 3 lubang, tidak menambah jarinya yang 5 menjadi 6, ini kan berarti pasrah. Kenapa? Dia tidak mengubah. Kepasrahan seperti ini nggak ada kaitannya dengan pahala. Kepasrahan ini tidak ada kaitannya dengan pahala. Kenapa? Karena kepasrahan ini adalah kauni, sifatnya kauni, berlaku kepada semua orang, baik itu mukmin ataupun kafir. Dia akan mendapatkan seperti ini. Hanya bagi orang mukmin ketika dia beriman, kepasrahan seperti ini akan mendapatkan ganjaran. Kenapa? Karena dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena satu di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Maka ketika seorang laki-laki dia tidak mengubah menjadi perempuan, bagi seorang muslim itu seumur hidupnya dia berpahala. Kenapa? Dia beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ketika dia memiliki kaki 2, kemudian dia walaupun dia ingin misalnya supaya jalannya lebih kencang, tapi dia tidak melakukannya, maka ini adalah takdir kauni ataupun yakni qada'ul qadariyyi al-kauni. Jadi yang membedakan, kalau yang pertama kepasrahan terhadap perintah, pahala. Suruh sholat, sholat. Suruh jangan minum khamar, enggak minum khamar. Dengan dia melakukan baik yang diperintah atau yang dilarang, maka dia ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari sisi yang kedua yang tadi kita sebutkan, meskipun ini juga dilakukan oleh orang-orang non-muslim, tanpa kemudian dia menambah atau mengurangi yang 2 menjadi 1 atau yang 2 menjadi ditambah menjadi 3, dia kan menerima juga, taslim juga, tapi taslimnya seperti ini nggak ada hubungannya dengan ganjaran dan pahala. Jadi tidak kemudian Allah itu nanti di akhirat dimasukkan dalam surga, tidak. Ini yang membedakan. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian Rabbuka, Ar-Rabbu huwal Maliku Al-Mutasarrifu alladhi Rabbi jami'al alamin bi ni'matihi. Rabbuka yakni Ar-Rabb, atau kita terjemahkan yang maha mengatur, karena al ini memberikan makna tersendiri. Maka ketika seorang itu akan memberikan nama dengan sifat Allah atau dengan nama Allah, ketika tidak ada abdunnya maka hilangkan al. Misalnya Rozak, nggak boleh dia menamakan Ar-Rozak kecuali dengan Abdur Rozak. Tapi kalau dia ingin menggunakan nama Rozak, jangan pakai al, tapi Rozak saja. Atau misalnya salam, jangan assalam tapi salam saja. Kalau menggunakan assalam pakai menggunakan abdun, jadi abdus salam. Taib. Nah begitu juga Rob, ketika ada alnya berarti yang maha mengatur. Tapi kalau Rob saja bisa bermakna 2, bisa maksudnya adalah Allah, bisa maksudnya yang lainnya.
Seperti misalnya kalau Rabbul Alamin itu tidak mungkin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Rabbul Ibil, tuannya unta, nggak mungkin kita katakan Tuhan atau kita katakan Allah. Tuannya unta berarti pemilik unta. Jadi ketika dia tidak menggunakan al, bisa dua, bisa Allah dan bisa yang lainnya. Tapi ketika dia menggunakan al, maka tidak lain kecuali Allah. Maka beliau mengatakan Rabbuka ay ar-Rabbu, yakni yang maha pengatur. Huwal malikul mutasarrifu, dialah raja yang mengendalikan, yang mengatur. Alladzi rabba jami'al alamin, dialah yang mengatur seluruh alam. Binikmatihi, dengan nikmatnya. Ini makna dalam ayat ini Rabbuka. Kemudian mufradah berikutnya alla ta'budu illa iyyahu, ay an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. Maknanya ini agar jangan sampai engkau beribadah kecuali kepadanya. Maksudnya adalah yakni hendaklah engkau beribadah kepadanya dan tidak kalian beribadah kepada selainnya, yakni selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Kata beliau ai wa qada an tuhsinu bil walidaini ihsanan kama qada an ta'buduhu wa la ta'budu ghairahu. yakni Allah Subhanahu wa taala menetapkan, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan, Allah Subhanahu wa taala memutuskan agar apa? Agar seorang itu antuhsinu bil walidaini ihsana, yakni berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsana, dengan baik. Kemudian beliau menyebutkan kama qada an ta'buduhu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya agar hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak beribadah kepada yang lainnya. Ini makna secara mufradatnya. Kemudian al-ma'na al-ijmaliyu lil ayat, makna secara umum ayat yang sedang kita sebutkan, atau makna mujmal. Beliau mengatakan al-ikhbaru annallaha, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, yakni amara wa wassa ala al-suni rusulihi, yakni Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mewasiatkan melalui lisan-lisan rasulnya. Untuk apa? Ayya'bada wahdahu duna ma siwahu, agar hanya beribadah kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya. Wa ayyuhsinal waladu ila walidayhi, dan agar seorang anak itu berbuat ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tuanya ihsanan, dengan sebenar-benar ihsan, yakni dengan baik. Bil qauli wal fi'l, baik itu berbaik-baiknya itu dengan perbuatan ataupun dengan perkataan. Jadi karena berbuat baik itu bisa dengan perkataan atau bisa dengan perbuatan. Ada kalanya mungkin perkataan tidak dengan perbuatan, atau sebaliknya. Maka kalau seorang mampu, maka gunakan komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian kita juga berbuat baik dengan perbuatan berupa mungkin membantu dari sisi harta, meskipun orang tua tidak memintanya, orang tua tidak mengharapkannya. Karena saya yakin hampir semua orang tua dia hanya sudah cukup senang ketika anaknya menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang baik. Maka
ketika kondisi seperti ini bisa seorang anak bisa terpenuhi, kemudian dia berbuat baik selanjutnya dengan sebaik-baik perbuatan ihsan kepada kedua orang tua, ini mungkin dengan perbuatannya, dengan membantunya atau yang lainnya. Kemudian wala yusi'u ilaihima, dan janganlah sampai menyakiti keduanya. Li'annahuma lalladzani qama bitarbiyatihi fi hali saghirihi wa di'fihi, karena keduanya lah yang dimana keduanya itulah yang menegakkan berupa tarbiyah pendidikan, yakni yang telah melakukan memenuhi kewajibannya dengan mendidiknya, baik dalam keadaan kecil atau ketika dalam keadaan lemah. Ketika dalam keadaan kecil dan dalam keadaan lemah, maka orang tua yang telah mentarbiyahnya, memberikan pelajaran, membimbing, mengarahkan, hatta qawiyya wastadda, sehingga dia menjadi anak yang kuat dan bertambah kuat. Dengan apa? Dengan yakni pendidikan, tarbiyah dari orang tuanya. Kemudian munasabatul ayatil bab, hubungan ataupun kaitan ayat yang tadi kita sebutkan di surat Al-Isra ayat yang ke-23 dengan bab yang sedang kita bahas. Apa yang kita bahas? Kitabut Tauhid. Apa hubungannya? Apa kaitannya? Kesesuaian antara ayat dengan bab. Yani anna tauhida, bahwa sesungguhnya tauhid wa aqidul huquqi, merupakan hak yang paling kuat. Tauhid merupakan hak yang paling kuat, hak yang paling agung, yang paling besar. Bahkan wa aujabul wajibat, bahkan dia termasuk kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling wajib adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti yang lainnya tidak wajib, tetapi kewajiban yang lainnya akan terkait, karena dia seperti mana syarat dalam sholat. Kalau syarat dalam sholat, dia harus suci. Ketika batal, maka batal sholatnya, tidak diterima sholatnya. Demikian pula tauhid, dia syarat dalam amalan. Ketika tauhidnya rusak, maka semua amalan akan menjadi sia-sia. Maka dia menduduki posisi wa aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib, yakni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah bada'a bihi fil ayat, dengan demikian di mana Allah Subhanahu wa taala memulai, yakni memulai ayat ini, wala yabtadi'u illa bil ahammi fal aham, dan Allah tidak menjadikan yang permulaan atau tidaklah mengutamakan, yakni dengan memulai itu, kecuali karena dia adalah merupakan perkara yang paling penting di antara perkara yang penting. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya yakni dengan alla ta'budu. Kemudian setelahnya kalimat wabil walidaini ihsana. Berarti kalau diurutkan, pertama adalah agar seorang mengibadati Allah. Kemudian baru turun pada poin yang kedua, hendaklah berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga ini merupakan perkara yang kewajiban yang paling wajib, karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan pada urutan yang pertama sebelum urutan-urutan berikutnya. Baik. Kemudian ma yustafadu minal ayat, apa faedah-faedah dari ayat ini, atau apa fikih yang bisa diambil dari ayat ini? Beliau menyebutkan ada 5 faedah. Yang pertama, annat tauhida, bahwasanya tauhid huwa awwalu ma amarallahu bihi minal wajibat, bahwasanya tauhid dia itu termasuk perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan.
Tauhid perkara pertama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wa huwa awwalul huquq, dan dia merupakan hak pertama atau hak yang paling utama. Al-wajibati 'alal 'abdi, yakni kewajiban bagi seorang hamba. Maka ini faedah yang pertama, yakni bahwasanya tauhid dia menduduki posisi yang pertama sekali yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari segala jenis kewajiban. Sebelum kewajiban salat, sebelum kewajiban zakat, sebelum kewajiban haji, sebelum ini semua, maka yang pertama adalah kewajiban mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kemudian di dalam syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Maka ini kewajiban pertama. Maka tadi dikatakan yang semuanya tidak akan menjadi bermakna kalau yang ini tidak diyakini. Yang lainnya akan tidak berfaedah, jihadnya, sholatnya, kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, enggak berfaedah. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ma fi kalimati la ilaha illallah minan nafyi wal itsbat, bahwasanya apa yang terkandung di dalam kalimah la ilaha illallah, di sana ada an-nafyi wal itsbat, yakni penolakan dan penetapan. Adanya penolakan dan penetapan. Fa fiha dalilun ala anna tauhida, maka di sini menjadi dalil bahwasanya tauhid la yaqumu illa 'alan nafyi wal itsbat. Tauhid itu tidak akan bisa tegak kecuali dengan nafyun dan itsbat. Jadi tauhid itu nggak akan sempurna, nggak akan bisa dikatakan tauhid kecuali ada penolakan dan penetapan. Penolakannya ada pada kalimat la ilaha, penetapannya ada pada kalimat illallah. Kalau dia dipisahkan, la ilaha kufur, illallah musyrik. Jadi mereka nggak ada di dunia ini Tuhan, kufur. Tapi kalau mengatakan semua di alam raya ini Tuhan, baik itu pohon, baik itu batu, baik itu gunung, matahari, ini semuanya adalah ilah, maka ini syirik atau orang yang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka dikatakan tauhid menolak, setelah itu menetapkan hanya Allah yang berhak untuk diibadati. Nah, maka di sini jelas tidak boleh seorang untuk memisahkan. Nah, maka kemarin kita katakan ketika ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, diterjemahkan tidak ada Tuhan kecuali Allah, ini makna yang keliru kalau tidak dikatakan salah. Makna yang keliru kalau tidak dikatakan salah. Kenapa kelirunya? Karena hal ini akan dipahami oleh orang-orang yang turun kepada mereka wahyu bahwasanya seluruh ilah adalah Allah. Seluruh ilah adalah Allah. Sebagaimana yang kemarin kita memberikan ilustrasi, kalau seorang mengatakan tidak ada di dalam masjid ini kecuali seorang muslim, makanya akan segera kita tersimpan dalam memorinya, berarti tidak ada di dalam masjid ini kecuali muslim, berarti nggak ada orang kafir di sini. Berarti semuanya muslim. Sama ketika tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka artinya semua Tuhan adalah Allah. Maka ini makna yang tidak benar, atau makna yang minimalnya mungkin agak santun gitu ya. Kalau dikatakan salah mungkin mereka marah, tapi ini makna yang kurang. Makna yang kurang. Kenapa? Karena kalau dia pahami dengan dalam, dia akan mengatakan, oh iya juga ya, kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah, berarti semua Tuhan adalah Allah. Tapi mereka mengatakan karena mungkin tidak memahami, bukan itu maksud saya. Yang saya maksudkan, tidak ada Tuhan, semuanya bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Allah. Itu mungkin maksudnya seperti itu. Tetapi secara makna ta'rif itu tidak benar, karena itu bukan pemahaman yang diriwayatkan dari para ahli tafsir, dari para sahabat dan yang lain-lainnya. Taib. Kemudian
tadi sampai kalimat bahwasanya anna tauhida la yaqumu illa 'ala an-nafyi wal itsbat, nafyil ibadati amma siwa Allahi wa isbatiha lillah kama sabaqa, yakni menafikan seluruh bentuk peribadatan, yakni yang ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dinafikan. Enggak ada peribadatan yang boleh dilakukan. Semua peribadatan kepada ini semuanya dinafikan. Tapi kemudian menetapkan wa isbatiha, menetapkan boleh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang sudah pada penjelasan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, azamatu haqqil walidain, agungnya atau besarnya hak kedua orang tua. Haitsu atafa haqqahuma ala haqqihi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dengan huruf ataf, yakni haqquhuma ala haqqihi, yakni hak kedua orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak kedua orang tua disandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa fil martabati tsaniyah, sehingga hak orang tua datang setelah, yakni hak Allah, berarti dia kedudukannya pada derajat yang kedua atau pada martabat yang kedua setelah Allah orang tua. Berarti setelah kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban selanjutnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa agungnya dan betapa besarnya hak kedua orang tua, di mana Allah Subhanahu wa taala yakni mengaitkan hak kedua orang tua dengan haknya, yakni dengan hak Allah Subhanahu wa taala, sehingga diletakkan pada urutan yang kedua setelah seorang dia menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian menunaikan hak kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, wujubul ihsani ilal walidaini, kewajiban untuk berbuat ihsan, kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, bijami anwa'il ihsan, dengan seluruh bentuk kebaikan. Jadi kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua tidak hanya diwajibkan pada satu poin saja, tapi seluruhnya yang mungkin, yang mampu. Ini kewajiban yang diwajibkan kepada anak untuk berbakti kepada orang tua. yakni seluruh bentuk kebaikan apa saja. Kalau mungkin diklasifikasikan dua, qaul dan amal, perbuatan dan perkataan. Ada kalanya masuk perkataan adalah perkataan isyarat, seperti misalnya mukanya garang ketika berhadapan orang tua. Ini termasuk masuk dalam bentuk, bisa jadi adalah perbuatan isyarat, atau mungkin dengan nada seperti is misalnya gitu ya. Ini juga bagian dari perkataan, dan ini adalah sesuatu kedurhakaan yang walaupun mungkin dia levelnya kecil, tapi ini bentuk bagian daripada kedurhakaan. Sementara perintahnya adalah agar berbuat baik kepada kedua orang tua bijami'i anwa'il ihsan, dengan seluruh bentuk atau seluruh macam kebaikan. Ini diperintahkan untuk seorang anak berbuat baik kepada orang tuanya. Li'annahu lam yakhussu naw'an duna naw'in, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan yang satu tanpa meninggalkan yang lainnya. Tapi pokoknya asal itu kebaikan, silakan anak berbuat baiklah kepada kedua orang tuanya. Nah, maka tadi kalau diklasifikasikan baik itu dengan perkataan atau dengan perbuatan. Nah, perbuatan juga modelnya beragam. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir, yakni tahrimu uquqil walidain, haramnya
berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini masih kalau bab kita katakan masih di bab 1, karena nanti bab 1 mungkin sampai kepada beberapa ayat yang beliau bawakan. Sampai di sini, kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada mungkin kita tutup. Betul. Terus anaknya itu ada yang udah nikah, terus apakah ayah tirinya itu ayah atau kematian itu mahram dengan orang tuanya? Ada menantunya, apakah itu mahram dengan